Oke, kami dari tim Pesawat Kertas dengan judul produk game kami Tiki Island. Tiki Island adalah sebuah game puzzle adventure dengan sedikit unsur survival. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa langsung saja. Ini tim kami. Oke, mungkin kita bisa terjun ke latar belakang atau permasalahan terlebih dahulu. Belajar secara umum atau khususnya belajar bahasa baru itu seringkali terasa berat dan membosankan akibat metode konvensional yang pasif dan kurang interaktif. Maksudnya kita belajar dengan melakukan konsumsi atau media satu arah seperti melalui media buku, video atau mendengarkan materi tanpa menerapkannya secara bolak-balik atau secara langsung. Adapun upaya yang sudah ada seperti platform Duolingo mencoba mengatasi masalah ini dengan menghadirkan gamification dan pembelajaran aktif. Namun karena fokusnya pada penghafalan dan terjemahan kata atau kalimat membuat pengalaman belajar terasa repetitif seolah-olah kita belajar secara pasif. Adapun game-game seperti Influence dan Chain of Scenario membuktikan bahwa kita belajar lebih cepat saat learning by doing dan situational learning, di mana sebagai pemain itu melakukan eksplorasi dan interaksi langsung dengan dunia atau lingkungannya pada game tersebut, membuat mereka dapat memahami kosakata serta penggunaannya secara langsung. Contohnya pada referensi kami ini ada Chain of Scenario yang merupakan sebuah game puzzle yang dimana kita sebagai pemain ditempatkan pada sebuah dunia dengan bahasa yang betul-betul asing. Dapat dilihat dengan contoh ini ada sebuah hieroglyph atau simbol-simbol, dan kita sebagai player mau tidak mau harus memanfaatkan atau menggunakan skill deduksi kita untuk membacakan bahasa tersebut. Dan terbukti pemain yang melakukan interaksi ini dapat menyelesaikan gamenya hingga ke akhir. Oke, dari sini kita menggabungkan inti konsep dari game puzzle-puzzle tersebut. Sebagai referensi utama kami mengambil dua referensi. Di atas ini ada 7 Days to End With You dan satunya lagi adalah Chain of Scenario. Kami menggabungkan elemen fun dan efek exposure bahasa yang cocok dari game-game tersebut dengan fungsi guna dari Duolingo. Jadi di game kami akan mengubah proses belajar menjadi eksplorasi dan interaksi langsung, yang dimana pemain itu nanti tidak hanya menghafal tetapi harus menerapkan bahasa secara aktif dengan aksi-aksi seperti membacakan teka-teki, berinteraksi dengan lingkungan, atau memilih pilihan dialog, yang dimana setiap keputusan ini akan mendorong pemain untuk menggunakan bahasa yang mereka sedang pelajari, yang membuat mereka itu bermain atau yang gimana itu nanti mereka bermain dan belajar secara aktif. Ini adalah produk dan kami pesawat kertas membuat sebuah produk game yang berjudul Tiki Island, yang dimana ini game adalah puzzle game yang memadukan petualangan dengan skill praktikal pembelajaran bahasa asing, yang dimana bahasa asing yang diangkat ini adalah sebuah bahasa Tagalog. Oke, tentu sebelum pengembangan game dilakukan, kami melakukan riset terlebih dahulu. Riset yang kami lakukan itu kami mencari tahu umumnya bagaimana sih belajar bahasa yang yang terjadi di sekitar kita. Dan hasilnya itu ada 4 kart nih, yang dimana 4 kart ini adalah yang dimana 4 kart ini adalah learning method untuk belajar bahasa. Yang pertama itu ada direct method, task based, komunikatif, dan grammar translation method. Dari 4 learning method ini akan kami integrasikan ke core puzzle atau core gameplay kami, yang dimana kita tuh sebutnya modul puzzle. Namun karena keterbatasan waktu saat ini, tim kami baru saja bisa mengimplementasikan 2 puzzle modul, yaitu direct method dan translation method. Dapat dilihat learning method itu contohnya
pada implementasi game kami seperti clue, menyelesaikan task, mengisi dialog atau memilih pilihan dialog sesuai, dan indeks kosakata. Kami pun menyadari keterbatasan dari produk game kami. Pertama, yang paling kerasa itu tidak adanya audio atau pengucapan dalam pembelajaran bahasa, karena melihat tidak adanya resource atau voice actor dengan kemampuan berbahasa asing, yang dimana itu adalah bahasa Tagalog. Dan ini mencetak game kami dengan implementasi full visual, dan tidak luput juga dengan waktu pengerjaan hanya beberapa minggu saja, yang dimana proyek ini atau produk game kami ini masih memiliki banyak ruang yang kurang atau ruang untuk improvement lagi. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke demonya. Oke, kita masuk ke demonya. Di demo ini kami akan menampilkan implementasi dari puzzle-puzzle yang udah kami bahas tadi. Di sini adalah narasi pembuka atau pengenalan cerita sebelum masuk ke dunia gamenya. Dapat dilihat seorang mahasiswa, atau di sini adalah MC-nya, bernama Taka, merupakan siswa semester akhir yang mengerjakan tugasnya banyak error, tiba-tiba tumbang, kepala kurasnya berat sekali, dan terbangun di pantai. Ini adalah narasi pembukanya, pengenalan cerita game. Dapat dilihat ini adalah dialog atau narasi pengenalan lagi, tapi di dalam dunia game. Di pojok kiri atas ada status pemain, HP dan stamina, dan di pojok kanan bawah ada day counter. Nah, ini ada pop-up message, si player melakukan eksplorasi. Ada dialog lagi. Oke, mungkin kita bisa masuk ke layer ini ya. Oh maaf, ini ada bug sebenarnya di pojok kiri bawah, tapi kurang lebih seperti ini. Ini ada narasi pembuka, pengenalan cerita. Oke, nanti di dalam game ini kita sebagai player akan melakukan eksplorasi, memecahkan clue, dan menyelesaikan puzzle. Core gameplaynya seperti itu. Misalnya ini ada narasi, kita melakukan eksplorasi, melihat clue. Dapat dilihat ini adalah contoh core modul yang udah disebutin tadi. Dapat dilihat misalnya clue-nya adalah merah itu pula, dan mapanganit itu adalah berbahaya. Clue ini nanti digunakan player untuk melakukan aksi di dunia ini. Ini semua nanti ada kaitannya. Misalnya kiri kaliwa, kanan kanan, atas atas, di bawah. Player mungkin bisa melakukan eksplorasi lagi ke dunia. Nah, misalnya ini ada ukiran batu, tulisannya batu dalam bahasa Tagalog. Oh maaf, itu ada koledarnya error. Nah, kita masuk ke cave. Eksplorasi, dapat dilihat untuk mekaniknya, setiap perpindahan scene itu akan memakan stamina dan menambahkan counter day-nya. Ya, ini udah malam hari dan kita berada di gurun. Nanti clue-cluenya itu tersebar di sekitaran dunia ini, dan player tugasnya itu akan mencari clue untuk bertahan hidup mungkin, atau menyelesaikan puzzle utamanya. Karena sudah malam, mungkin kita bisa tidur dulu. Nah, balik lagi, naik ke atas. Nah, ini adalah area hutan. Ini ada clue lagi, yang dimana tadi adalah bato itu bato, dan kayu adalah kahoy.
Ini ada clue papan yang dimana menggambarkan lambang makan, dan di kirinya itu adalah pakain, artinya makanan. Nah, ini ada consumable di hutan itu karena tadi di gubuk itu ada clue menandakan merah bahaya. Jika player tidak membaca clue-clue tersebut dan langsung melakukan interaksi di dunia tanpa mengetahui konteksnya, seperti ini, misalnya kita makan apel yang seharusnya ini konteksnya menambah stamina atau nyawa, malah mengurangi HP ya. Kita bisa heal. Nah, ini adalah salah satu contoh interaksi dunianya. Mungkin kita bisa langsung masuk saja ke core puzzle kita. Nah, ini misalnya ada clue lagi, kita bisa berinteraksi. Ada sebuah ukiran kuno di batu ini, berbunyi yang dimana ini artinya adalah hindari batu dan pijaklah kayu. Dimana batu dan kahoy tadi udah kita temukan clue-nya, dan kita bisa berinteraksi untuk event. Nah, ini ada UI atau window eventnya, dimana player nanti melakukan aksi kabut tebal menyelimuti jalurmu. Aku memilih langkah dengan sangat hati-hati. Nah, karena ini ada kita masih dalam proses testing, jadi clue-nya langsung kelihatan di sini. Tapi nanti bisa dibenahi lagi. Pilih arah langkahmu. Mungkin kita bisa kiri. Nah, karena player sudah membaca clue-clue tadi, mereka bisa menyelesaikan puzzle ini. Misalnya nih kita pilih pilihan yang salah karena nggak tahu tuh arah-arah dalam bahasa Tagalog, kan atas misalnya. Aku terpleset dan dapat dilihat HP dan stamina itu berkurang. Oke, kita coba selesaikan event ini. Kiri lagi dan di atas. Oh ya, untuk konteks ini kami menyusun kayu-kayu, jadi si player harus bisa melakukan deduksi. Maksudnya gerakan itu yang benar tuh gimana? Selamat kamu masuk ke main area Swan. Di dalam sini player bisa melakukan eksplorasi, dan ternyata adalah di sini ada sebuah core puzzle kami. Di sini tuh mekaniknya seperti quest system, di mana kita berinteraksi dengan satu quest point, dan kita akan coba membaca clue-nya untuk memecahkan puzzle ini. Menanam pohon perasaan yang dalam serta bermain tersendiri. Jadi pohon ini akan menampilkan sebuah ekspresi, misalnya kita masuk ke kegelisahan, dan di ukiran itu tertulis bagi sisi. Misalnya kalau marah, masaya, harapan, dan seterusnya. Dimana itu ini questnya akan berubah jadi abu-abu. Kita bisa open eksplorasi ke atas. Nah, ini ada quest sub quest yang dari udah kita ke trigger utama tadi. Nah, di sini baru kita melakukan input apa sih yang kita pelajarin tadi gitu. Terus ada problem ini ya, suatu pagi sih kecemasan misalnya. Benar, ini adalah gelisah. Fragment ini aku mulai memahami, dan dapat dilihat fragmentnya terselesaikan. Mungkin kita bisa lanjut. Kita coba mengisi dengan salah ya, terasa dingin. Fragment baru itu kita pilih kesedihan, coba. Salah, tidak, perasaan ini lebih pahit. Oke, stamina berkurang dan HP nya mungkin. Kita pilih penyesalan ya, kita coba selesaikan ini. Dan oh iya, tadi consumable yang ada di hutan itu akan reset setiap pagi, dan game ini masih akan penuh dengan konten-konten lebih banyak lagi. Tapi saat ini kita menunjukkan core ininya dulu.
Oke, dan terakhir itu harapan. Dan selesai pohonnya, kita bisa berinteraksi lagi dan selesai quest kita. Nah, sepertinya itu adalah core gameplay atau gameplay loop dari produk game kami, kurang lebih seperti itu. Dapat dilihat playernya bisa melakukan interaksi sana sini, mengerjakan puzzle, melakukan memperhatikan survivability mereka. Dan misalnya kalau kita mati nanti bakal bisa respon gitu, misalnya karena playernya ceroboh akan ada muncul misalnya player ceroboh karena tindakan yang salah atau bagaimanapun kondisi di dunia itu bisa respon lagi. Seperti saya rasa seperti itulah produk dari game kami. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Oke, untuk aksesnya bisa game kami bisa diakses oleh dua source, pertama itch.io dan landing page. Itch.io kami adalah ini dengan URL-nya itch.io/TKisland. Dapat dilihat ini adalah page itch.io kami, ada gameplay dan kawan-kawan. Sedangkan untuk landing page bisa diakses, mungkin bisa dulu ya. Nah, gameplay TKisland dengan URL atau domain pesawatkertasstudio.com. Bisa dilihat di mana kalau kita klik ini mengarahin ke itch.io sama aja. About gameplay. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mau membahas revenue. Pertama dari biaya pembuatan, karena ini semua aset dan Oke, kita bahas bisnis value-nya karena pembuatannya 100% handmade. Di sini kami memungut 0% biaya. Dan untuk revenue-nya itu kami sebenarnya umumnya mengejar dari penjualan per kopi, tapi karena kami ingin game ini bisa diakses ke semua kalangan, jadi kami akan membuatnya free dan sebagai exposure tim kami bahwa tim kami bisa prototyping dan membuat game serupa. Jadi nantikan produk-produk dari kami berikutnya, seperti itu kurang lebih dari kami tim Pasar Kertas. Dan sebagai penutup, mungkin itu saja dari produk kami. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.